Selamat pagi semua. Pagi, ya. Semangat ya. Ini slide-nya belum muncul ya? Oh udah, oke. Jadi perkenalkan, tadi nama saya Denny, saya dari Microsoft. Kemudian juga ada Mas Rizky, beliau adalah partner kami, CEO dan juga founder untuk Fitloop. Nah, hari ini kita sedikit sharing terkait dengan bagaimana menggunakan Kubernetes tanpa harus mengelola Kubernetes. Nah, saya itu sangat suka sekali sama Kubernetes. Percaya nggak percaya, ini kaos kaki hari ini juga dari CNCF dan Kubernetes. Ya. Tapi tahu nggak sih apa yang saya suka lagi selain Kubernetes? Yaitu dari sini, Azure Kubernetes Service atau disingkat AKS. Nah, AKS ini adalah Kubernetes, manage Kubernetes yang ada di dalam Azure. Nah, kenapa menurut saya suka ini? Pertama adalah dia adalah Kubernetes yang sangat cost efektif untuk hyperscaler. Kok bisa dibilang begitu? Nah, pertama yang saya suka adalah dia punya tombol pause, tombol stop untuk matiin Kubernetes cluster pada saat tidak dipakai. Biasanya orang kalau mau mereduce cost pada saat Kubernetes nggak di cluster, yang dilakukan adalah node pool-nya dia kurangin sampai jadi 0 gitu ya. Tapi itu kan susah, kalau node pool-nya ada banyak gimana kan. Nah ini satu tombol aja kita nge-pause untuk bisa pause atau stop clusternya baik dari sisi worker nodes-nya atau juga control plane-nya di master node-nya. Selain itu, selain cost efektif juga akan lebih go green ya, jadi lebih mereduce carbon footprint. Kemudian kedua, unlimited control plane for dev test non-production environment. Jadi Azure itu tidak mencharge untuk control plane-nya di dalam AKS. Jadi kalau kita nggak butuh SLA itu akan jadi free. Kemudian spot instant untuk low priority jobs. Nah kalau kita pengen mereduce lebih lanjut lagi, ada tipe karakteristik VM yang bisa kita pakai yang namanya spot instance. Dan terakhir, untuk mungkin beberapa perusahaan membangun aplikasi container based on Windows Server yang membutuhkan Windows Node Pool di dalam Kubernetes. Nah di sini kita untuk Windows based cluster di AKS kita bisa menggunakan namanya Azure Hybrid Benefit yang bisa bring license dari on-prem ke dalam cloud sehingga memurahkan dari sisi cost clusternya. Selain itu responsif, jadi salah satu biasa yang jadi kendala itu pada saat kita berharap bahwa Kubernetes ini bisa scale infinitely. Padahal enggak juga, karena itu kan tergantung dari node pool kita punya berapa node. Begitu udah mentok node-nya, kita harus melakukan scaling dari node pool tersebut, nambah node. Nah biasanya buat nambah node, itu starting VM-nya akan makan waktu beberapa menit, cukup lama gitu ya. Nah ada nggak sih cara mekanisme untuk mempercepat itu? Nah di AKS itu ada namanya virtual node atau virtual kubelet. Nanti lebih lanjut, nanti Mas Rizky akan menjelaskan pengalamannya menggunakan itu. Nah, kemudian yang lain adalah dia secure, jadi kita punya namanya Azure Defender, itu udah integrated dengan AKS, dan juga nggak cuma buat AKS, tapi untuk container dan Kubernetes di tempat lain juga. Kemudian ada built-in cluster recommendations, jadi kalau biasanya yang susahnya dari AKS itu atau Kubernetes itu banyak sekali peritilan konfigurasinya. Kadang kalau kita miss dikit aja gitu ya, takutnya jadi masalah. Nah di sini udah ada intelligent recommendations, udah built-in di dalam AKS yang akan kasih tahu bahwa ini yang harus dilakuin, ini harus di-secure dan lain-lain. Nah yang saya sangat excited di sini adalah terkait dengan roadmap ke depannya, bagaimana Microsoft memperlakukan Kubernetes ini sebagai first class citizen ya di dalam Azure. Di sini adalah roadmap ke depannya di mana kita bawa Kubernetes sampai dengan edge. Edge di sini termasuk sampai device kayak IoT device, itu kita pengen ada Kubernetes, namanya program AKS Lite. Kemudian ada apa lagi? Kita tahu kita ingin bawa misalnya AKS ke dalam on-prem data center.
Nah itu di situ ada namanya AKS on Stack HCI dan juga AKS on Windows Server. Nah selain itu kita kedepannya banyak sekali yang bikin excited adalah bahwa ini AKS akan diturunin ke lebih banyak lagi platform of choice. Dan yang terakhir adalah Azure Kubernetes Fleet Manager, ini masih preview, ini solusi untuk melakukan multi-cluster. Misalnya nih kita punya Kubernetes di satu region, tapi kita juga pengen implement di region yang lain, nggak cuma 2 region, bahkan 3 atau lebih, bagaimana kita memanage cluster, misalnya mendeploy aplikasi secara seamless, kemudian juga dari sisi load balance, request masuk ke semua cluster Kubernetes tersebut. Nah, solusinya ada di Fleet Manager tersebut. Oke, ini cukup terkait dengan AKS karena yang saya mau bawa adalah saya nggak pengen memanage AKS tersebut atau Kubernetes. Solusinya apa? Nanti kita lihat. Nah, sementara itu kalau kita lihat di sini kontainer di Azure ini ada banyak yang kita bawa, nggak cuma AKS, secara platform kita ngelihat bahwa kita punya juga development tools. Di sini semua ada pakai dong Visual Studio Code. Ngacung, ada yang Visual Studio Code pakai dong? Ya banyak juga kan yang pakai. Nah itu udah ada integrasi langsung atau tools-tools add-ons untuk Kubernetes ataupun AKS. Kemudian GitHub, kalau yang belum tahu GitHub sekarang punya Microsoft ya. Nah ini juga ada udah dikembangin dengan CI/CD untuk baik itu untuk AKS ataupun IKS ataupun GKI dan lain-lain. Dan tentunya secara platform tadi yang saya sebut adalah terkait dengan AKS. Tapi selain itu kita juga punya first party produk yang kerja sama bareng Red Hat. Bootnya yang di belakang namanya OpenShift. Nah di sini kita ada namanya Azure Red Hat OpenShift atau disingkat ARO. Nah sebelah kanan kita ngomongin community. Jadi saya kalau kita lihat Microsoft itu nggak cuma proprietary tapi Microsoft itu juga kontributor terhadap open source. Makanya bajunya hari ini saya tulisannya open source ya. Nyambung nggak ya? Oke. Nah di situ ada banyak kurang lebih kontribusi Microsoft ke open source. Salah satu yang mungkin menarik buat saya itu namanya Draft. Draft ini mempermudah buat kita untuk meng-create biasanya Kubernetes manifest. Kita udah bisa code tapi mau bikin manifest, wah bikin YAML lagi gitu ya. Pakai Helm chart, YAML lagi. Nah ini draft ini preview project bisa mengautomate pembuatan YAML file tersebut. Dia bisa detect programming language-nya apa dan dia bisa create Docker file, YAML file dan juga termasuk CI/CD di Azure, di GitHub ya. Oke. Nah ini produk yang saya mau perkenalkan. Service dari Azure namanya Azure Container Apps. Kalau teman-teman mau lihat ini bisa dilihat sebagai satu layer di atas Kubernetes, AKS gitu ya. Kalau AKS kita mesti liatin node pool-nya, mesti liatin network-nya gimana, pilihannya network yang mana, alokasi IP untuk masing-masing nodes ataupun pod gitu ya. Nah di sini kita nggak perlu pusing-pusing, ini udah serverless, udah di atas AKS tersebut. Nah, dia build-nya di atas open source technology, tentunya Kubernetes. Tapi selain itu, kalau teman-teman tahu di sini ada KEDA, ada Dapr, kemudian juga tentunya Envoy ya. Nah, apa sih masing-masing? Nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini untuk container apps ini bisa dipakai buat banyak use case. Salah satunya mungkin di sini microservices gitu ya, untuk komunikasi antara satu microservices dan lain bisa juga gitu, environment-nya ada di situ. Kemudian selain itu scalernya bisa pakai KEDA scalernya yang tadi ya. Nah kemudian public endpoint mau bikin API yang ada revisi 1, revisi 2, pengen misalnya pengen kita melakukan berapa persen di revisi A, berapa persen di revisi B. Nah itu bisa di manage juga dengan Azure Container Apps. Nah scalingnya bisa apa? Berdasarkan concurrent HTTP. Mau bikin web applications bisa, mau bikin event driven. Nah mungkin ini ada sedikit berbeda. Jadi kita bisa scaling misalnya berdasarkan jumlah queue-nya berapa banyak, message di dalam queue. Nanti dia bisa baca dan kita bisa scale secara otomatis. Dan terakhir adalah background processing. Ini kita bisa lihat lewat CPU atau memorinya
microservices kita atau kontainer kita bisa berjalan adjusting dari kondisi tersebut. Nah, tadi kan saya bilang bahwa container apps ini teknologi di belakangnya open source, salah satunya adalah Dapr. Dapr ini apa? Ini adalah Distributed Application Runtime. Agak susah pertama-tama, tapi setelah saya pikir ini make sense dan bagus banget. Jadi tujuannya adalah bahwa pada saat kita pengen melakukan komunikasi keluar tuh misalnya apa? Nyimpan di dalam database untuk state kita atau di dalam Redis untuk state. Saya mau komunikasi ke microservices yang lain. Nah, kadang kita nggak tahu endpoint-nya itu ada di mana. Nah, di sini dengan pattern Dapr ini, dengan pattern sidecar, nanti dia akan bisa membantu kita untuk abstraksi endpoint tersebut. Jadi kita cukup panggil di lokal, nanti urusan komunikasi ke belakangnya di-handle sama Dapr. Gunanya buat apa? Ini bisa untuk service to service gitu ya, invocation. Kita mau make sure service to service invocation pakai MTLS, misalnya secure, kemudian kita nggak mau tahu endpoint-nya ada di mana. Nah, ini di sama dia. State management, misalnya mau nyimpen ke Redis ataupun ke database ataupun yang lain. Publish and subscribe, ini ngomongin queue dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa masuk ke dapr.io, itu bisa diimplement di nggak cuma buat Microsoft, tapi di mana-mana juga ya, di cluster teman-teman sendiri. Nah, ini gambarannya secara gampang ya, jadi sidecar pattern. Jadi kita punya aplikasinya, nanti ada Dapr sidecar. Dari sisi aplikasi, misalnya mau nyimpen ke dalam database atau ke dalam Redis atau ke dalam apapun, itu panggilannya localhost. Jadi tinggal panggil ke localhost, nanti itu urusan ke belakangnya diurusin sama si Dapr-nya. Jadi memudahkan kita pada saat kita butuh interaksi dengan yang lain. Oke. Nah, yang kedua adalah KEDA. KEDA ini bisa dibilang menarik karena menurut saya ini membuka wawasan kita untuk bagaimana melakukan scaling di microservice, di area container ataupun microservices. Nggak cuman terjebak di dalam kapabilitas dari misalnya Kubernetes-nya sendiri atau platform dari hyperscaler tersebut. Di sini ini adalah Kubernetes based event driven autoscaler, CNCF product juga, websitenya di keda.sh. Nah, tujuannya apa? Menurut saya yang paling bagus adalah di sini. Jadi dia mengextend capabilities untuk scaling terhadap microservices ya, terhadap kontainer kita. Enggak cuman berdasarkan misalnya CPU atau memori gitu ya. Biasanya CPU, memori baru kita scale jumlah potnya, tapi kita bisa custom. Nah, di sini kalau kita lihat event driven yang di tengah itu ya, di situ ada banyak sekali 35 lebih scaler yang available. Misalnya kita mau connect itu ke Azure Event Hub atau Azure Service Bus atau ke AWS CloudWatch atau ke MySQL atau ke misalnya GCP PubSub. Nah, kita punya scaler itu yang bisa secara natif melihat environment di sana. Misalnya kalau misalnya message yang masuk ke dalam satu queue itu mencapai misalnya 10 atau 20, maka secara otomatis kita pengen scaler kita di aplikasi kita di scale jadi 2 instance, 3 instance. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan KEDA tersebut. Jadi your wildest dream untuk scaling your applications ini bisa diimplement di sini. Enggak cuman yang available di 35, kita bisa bikin scaler versi kita sendiri. Jadi custom scaler itu bisa dilakukan. Oke, saya mau cepat aja. Saya nggak sempat demo, tapi ini idenya kurang lebih bagaimana kita KEDA ini bisa diimplementasikan di container apps yang memang udah ada di sana. Nah, biasanya pada saat bikin container apps itu kita harus ada Azure Container Apps Environment. Kemudian di sini ceritanya ada beberapa container apps, ada dashboard, gitu ya, ada minimal API client. Dashboard ini ceritanya adalah Microsoft Orleans Cluster dashboard. Kemudian minimal API client ini contohnya untuk API client. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah ini Silo. Silo ini bisa dianggap sebagai aplikasi untuk menjalankan aplikasi kita menjalankan suatu proses gitu ya. Nah,
Scalar di sini adalah custom scalar yang bisa dibikin untuk based on KEDA. Kelebihannya apa? Nanti Azure Container Apps ini akan ngomong sama scalar ini, begitu dia bilang ada proses yang melebihi sampai 300, maka dia akan otomatis scaling. Nah, kemudian worker service ini sebagai simulator yang akan bikin konektivitas ke dalam silo tersebut. Nah, idenya sebenarnya begitu worker service kliennya kita scale, maka si scaler ini otomatis akan jalan dan lihat, dan akhirnya silo akan otomatis dikembangkan. Oke, saya nggak akan demo, tapi satu aja pesan di sini sebelum saya transisi ke Mas Rizky. Di Microsoft itu ada yang namanya Founders Hub. Founders Hub ini suatu program untuk teman-teman yang punya ide, punya startup untuk bisa mendapatkan akses terhadap expert ataupun mentors dan juga teknologi, baik itu Azure ataupun Microsoft 365 ataupun itu juga nanti OpenAI dan lain-lain. Ini semua bisa di sana. Jadi kalau teman-teman punya startup silahkan didaftarkan di sini. Nah, ini sekaligus juga Mas Rizky, silahkan, ini adalah salah satu member dari Founders Hub kami. Silahkan Mas. Thank you Mas Hendy. Halo, karena waktunya terbatas aku mungkin sedikit cerita kali ya gimana kita di Fitloop menggunakan Azure Container Services untuk running our technology and platform. Apa sih, mungkin sedikit pengenalan apa sih Fitloop ini. Basically kita itu provide end-to-end low-code platform. Jadi sebuah Lego untuk membuat aplikasi secara high level, sehingga terutama enterprise yang nggak bisa invest terlalu banyak di di tech talent, bisa lebih produktif dalam mengembangkan kebutuhan-kebutuhan internalnya. Nah, apa yang kita provide? Kita punya back-end builder, jadi semacam visual editor untuk build back-end, visual editor untuk build front-end, untuk bikin workflow dan juga untuk manage infrastructure and SLDLC. Nah, artinya apa? Karena kita pengen membuat itu lebih mudah untuk orang-orang non-technical untuk di-manage, untuk reduce the effort is needed untuk memanage aplikasi-aplikasi enterprise ini. Kita menggunakan AKS dan juga APIs-nya untuk memanage si platform atau si aplikasi-aplikasi ini. Gitu. Nah, gimana cara kita memanage? Basically kita menggunakan a lot of APIs dari Kubernetes. Kita punya istilahnya control plane sendiri ya. Jadi si produk kita namanya Core ini punya control plane sendiri yang secara dynamically mengkontrol si Kubernetes tadi untuk tadi pembuatan pod baru, terus untuk scaling up, scaling down, restart, untuk connect, basically untuk build for example endpoint baru, keluar, domain management dan lain-lain. Jadi apa yang kita lakukan? Si control plane ini itu connect ke Kubernetes control plane di AKS cluster, dan dari situ dia memanage multiple project. Jadi setiap project dari aplikasi yang dibuat Core itu running isolated di control atau di pods-podsnya sendiri, dan tidak saling bersinggungan satu sama lain. Nah, mungkin ada beberapa details yang kita lakukan. Misalkan kita menggunakan setiap instance tadi itu mereka punya database Postgres sendiri. Kita menggunakan operator untuk untuk manage database-nya. Tetapi kita punya opsi untuk connect ke external DB gitu. Misalkan mereka pengen pakai Azure SQL ataupun manage SQL yang lain, atau punya misalkan mereka memakai manage database sendiri dan lain-lain, atau kita misalnya mereka mau pengen pakai kayak scalable Postgres yang sekarang kita udah banyak ya, kayak di Azure punya Hyperscale, atau di cloud provider lain juga punya Hyperscale DB-nya mereka masing-masing. Kita menggunakan Helm chart untuk deploy new cluster. Jadi basically yang kita bisa lakukan adalah kalau misalkan customer itu punya account
akun itunya sendiri, akun apa namanya, cloud-nya sendiri, kita bisa connect ke sana dan kita ngedeploy automatically cluster dari core untuk mereka gitu. Dan yang menarik kita juga gimana cara kita memanage si Kubernetes cluster ini, kita memakai abstraksi namanya CDK-S ya, jadi CDK8S untuk memanage Kubernetes cluster-nya. Kita abstraksi di situ sehingga operasi-operasi tersebut itu udah dilakukan otomatis oleh programmatically ya. Dan yang menarik juga kita menggunakan ACI untuk bursting traffic. Nah, basically apa sih CDK 8S ini? Basically ini kita bisa nge-code YAML-YAML yang biasanya kita tulis untuk Kubernetes gitu. Jadi bentuknya code dan itu bisa dynamic. Jadi bisa misalkan tadi kita bisa manage resources secara dynamically. Misalkan kita bikin setup untuk misalkan tadi untuk scalingnya dan juga misalkan setup misalkan database-nya ada yang single, ada yang misalkan pakai master slave atau misalkan size dari limitasi-limitasi yang pengen kita berikan untuk setiap tipe projectnya bisa, sehingga kita bisa bikin banyak kasih capability dari dashboard untuk scale, ada slidernya, ada beberapa tombol kayak misalkan untuk lista segala macam. Nah ini semua kita manage pakai CDK 8S. Selain itu kita menggunakan virtual kubelet ya. Jadi banyak hal, ada beberapa hal misalkan tadi isu dari kalau kita pakai Kubernetes Nodes itu adalah tadi pertama adalah tadi starting up yang lama dan juga biasanya cuman kalau kita udah scale up dia nggak otomatis down lagi gitu. Jadi kita harus bikin script lagi untuk misalkan untuk manage misalkan oke, kalau misalkan satu nodes udah nggak kepake dan rata-rata biasanya jadi nggak kepake, bukan jadi nggak kepake malah jadi kalau si nodes itu kosong traffic dari yang lain itu bakal dipindahin ke nodes tersebut gitu kan. Nah salah satu cara untuk mengurangi tadi basically dormant nodes atau misalkan nodes yang tadi terlalu banyak setelah udah di scale up itu adalah menggunakan virtual kubelet ya. Jadi virtual kubelet ini sebuah abstraksi, kami pakai ACI ya, jadi kita connect ke Azure Container Instance. Jadi goalnya adalah dengan virtual kubelet ini kita bisa punya bursting atau infinite CPU gitu ya, infinite infinite node yang CPU-nya unlimited gitu. Nah, karena jadi kita bisa istilahnya select atau kita bisa nge-route sebagian dari kebutuhan nodes-nya itu ke virtual node ini. Biasanya kita bisa pakai labeling juga supaya beberapa tipe-tipe pod yang bisa running di situ. Nah, kira-kira ini sih mungkin karena waktunya juga sudah habis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.